Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Efektivitas Edukasi Finansial Teknologi dalam Meningkatkan Literasi Investasi Mahasiswa. Kelompok kami memilih judul ini karena perkembangan finansial teknologi di Indonesia semakin pesat, sementara masih banyak masyarakat, khususnya mahasiswa, yang belum memiliki pemahaman yang baik tentang investasi digital. Akibatnya, masih banyak yang menjadi korban investasi ilegal atau penipuan online. Melalui judul ini, kami ingin menjelaskan bahwa edukasi vintage dapat meningkatkan literasi investasi sehingga mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi keuangan secara lebih aman, cerdas, dan bertanggung jawab. Di era digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas keuangan dapat dilakukan melalui smartphone, mulai dari menabung, membayar tagihan, hingga berinvestasi. Namun, kemudahan tersebut juga membawa risiko apabila masyarakat, khususnya mahasiswa, belum memiliki literasi keuangan yang baik. Oleh karena itu, melalui presentasi ini, kami akan membahas bagaimana edukasi mengenai finansial teknologi dapat membantu mahasiswa menjadi investor yang lebih cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada celah berbahaya adopsi cepat tanpa literasi. Pada slide ini, kita dapat melihat adanya kesenjangan antara penggunaan layanan keuangan digital dengan tingkat literasi masyarakat. Data menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia sudah mencapai sekitar 76,19%, yang berarti sebagian besar masyarakat sudah menggunakan layanan keuangan. Namun, tingkat literasi keuangan baru sekitar 38,03%. Artinya, banyak orang yang menggunakan aplikasi keuangan tanpa benar-benar memahami cara kerja, manfaat, maupun risikonya. Selain itu, kerugian akibat investasi ilegal dan pinjaman online ilegal juga mencapai angka yang sangat besar, yaitu 117,5 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan edukasi agar masyarakat tidak mudah ditipu. Selanjutnya, dekonstruksi vintage, evolusi layanan finansial. Di sini, kita masuk ke pengertian finansial teknologi atau vintage. Vintage merupakan gabungan antara teknologi dan layanan keuangan yang bertujuan membuat transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Jika dibandingkan dengan sistem konvensional, proses seperti pembukaan rekening, pengajuan pinjaman, maupun investasi biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun, melalui vintage, semua proses tersebut dapat dilakukan secara online dalam hitungan menit. Karena itulah, vintage berkembang sangat pesat dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Selanjutnya ada peta ekosistem vintage di Indonesia. Vintage di Indonesia terdiri dari beberapa jenis layanan. Yang pertama adalah digital payment, yaitu layanan pembayaran digital seperti dompet elektronik. Yang kedua adalah akun agregator, yaitu layanan yang membantu pengguna mengelola berbagai jenis rekening dalam satu aplikasi. Selanjutnya ada P2P Lending, yaitu platform yang mempertemukan pihak yang ingin meminjam uang dengan pihak yang ingin memberikan pinjaman. Yang terakhir adalah crowdfunding, yaitu platform yang digunakan untuk mengumpulkan dana dari banyak orang guna membiayai suatu proyek atau usaha. Masing-masing layanan tersebut memiliki fungsi yang berbeda, tetapi semuanya diawasi oleh regulator agar berjalan sesuai aturan. Selanjutnya, anatomi transaksi bagaimana P2P Lending bekerja. Pada slide ini dijelaskan alur kerja P2P Lending. Pertama adalah proses registrasi. Pengguna membuat akun dan mengunggah dokumen yang diperlukan. Setelah itu, dilakukan analisis risiko oleh platform untuk menilai kelayakan peminjam. Kemudian, sistem akan mempertemukan peminjam dengan investor yang sesuai. Apabila dana sudah diberikan, peminjam akan mengembalikan pinjaman beserta bunga sesuai jadwal yang telah ditentukan. Perlu diingatkan bahwa platform hanya menjadi perantara, sehingga investor tetap harus memahami risiko gagal bayar. Selanjutnya ada 4 manfaat utama vintage. Yang pertama, aksesibilitas universal atau inklusi. Melayani masyarakat unbanked dan daerah pelosok yang selama ini sulit dijangkau oleh infrastruktur perbankan tradisional. Yang kedua, kecepatan dan efisiensi. Proses pengajuan kredit, verifikasi dokumen, hingga pencairan dana dan transfer lintas batas terjadi dalam hitungan detik hingga jam bukan minggu. Yang ketiga, demokratisasi investasi. Menghapus batasan modal, mahasiswa atau pemula dapat mulai berinvestasi di instrumen pasar modal hanya dengan modal Rp100.000. Yang terakhir, nafas baru UMKM, menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan bagi pengusaha kecil yang tidak memiliki agunan untuk kredit bank.
Selanjutnya, sisi gelap inovasi risiko yang membayangi. Yang pertama, jebakan bunga predator dan gagal bayar. Vintage ilegal atau pinjol bodong bisa mematok bunga yang tidak logis, mencapai 0,8% per hari atau 24% per bulan, jauh di atas kredit usaha bank. Yang kedua, pelanggaran privasi dan eksploitasi data. Risiko penyalahgunaan data, aplikasi ilegal seringkali secara diam-diam menjedot data kontak, galeri, dan mikrofon untuk tujuan penagihan yang intimidatif. Yang terakhir, jeratan konsumerisme digital. Kemudahan pembayaran atau e-wallet yang dipadukan dengan promo impulsif sering memicu gaya hidup boros jika tidak diimbangi dengan perencanaan anggaran. Selanjutnya, matriks diagnostik mendeteksi aplikasi ilegal atau red flags. Pada slide ini dijelaskan beberapa ciri aplikasi legal dan ilegal. Aplikasi yang legal biasanya sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Informasi perusahaan, alamat kantor, serta layanan pengaduannya juga jelas. Sebaliknya, aplikasi ilegal biasanya menjanjikan keuntungan yang tidak masuk akal, meminta akses berlebihan ke data pribadi, serta tidak memiliki izin resmi. Sebelum mengunduh aplikasi investasi ataupun pinjaman online, kita harus memastikan legalitasnya agar terhindar dari penipuan. Selanjutnya, SOP investor digital langkah memulai. Yang pertama, terapkan prinsip 2L atau legal dan logis. Yang legal, gunakan aplikasi yang terdaftar dan verifikasi di OJK atau BI. Yang logis, jika tawaran return terlalu tinggi, cepat, dan tanpa resiko, itu pasti penipuan atau skema Ponzi. Yang kedua, mulai dari skala kecil. Jangan mempertaruhkan uang UKT atau dana darurat, mulailah berlatih berinvestasi dengan nominal kecil pada instrumen minim resiko. Yang ketiga, lakukan riset sendiri atau hindari FOMO. Jangan tergiur pameran kekayaan atau flexing atau tips saham instan di media sosial tanpa dasar teknikal atau fundamental yang jelas. Yang terakhir, manfaatkan infrastruktur edukasi gratis. Akses platform edukasi resmi seperti IDX Virtual Learning atau fasilitas SLIK sebelum membuat keputusan finansial besar. Selanjutnya, sintesis piramida kesejahteraan finansial digital. Di slide ini dapat kita simpulkan bahwa finansial teknologi memberikan banyak manfaat bagi masyarakat karena mampu membuat layanan keuangan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Namun, perkembangan teknologi juga membawa berbagai risiko apabila tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang baik. Oleh karena itu, edukasi mengenai vintage menjadi sangat penting, khususnya bagi mahasiswa sebagai generasi muda yang akan menjadi pengguna sekaligus investor di masa depan. Dengan memiliki pengetahuan yang cukup, kita dapat memanfaatkan teknologi secara bijak, terhindar dari investasi ilegal, serta mampu mengambil keputusan keuangan yang lebih tepat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.